Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehingga kita masih bisa menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepadanya. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dua jalan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebebasan dalam memilih. Apa yang kita pilih itulah yang menentukan nanti. Karena dalam setiap pilihan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan tempatnya masing-masing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Wa hadainahun najdain." Serta kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yakni kebajikan dan kejahatan. Surah Al-Balad ayat 10. Kemudian dalam sebuah tafsir dijelaskan bahwa dan bukankah kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kebatilan, melalui fitrah, melalui akal dan petunjuk yang lain. Kemudian kami juga sudah memberinya petunjuk. Lalu manusia itu sendiri yang akan memutuskan jalan hidupnya. Apakah memilih jalan yang sesat atau jalan yang benar? Sampai hari ini telah kita ketahui bersama, sebagian manusia memilih jalan-jalan petunjuk atau hidayah, dan sebagian lagi memilih jalan yang sesat. Dengan demikian, siapa orang-orang yang tersesat? Dialah yang memilih jalan hidupnya sendiri. Dia telah memilih kekufuran daripada keimanan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran, "Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghisu yughasu bima inkal muhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa." Katakanlah Nabi Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabb-Mu. Maka siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan siapa yang menghendaki kufur, biarlah dia kufur. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka, setiap sisi api yang bergejolak. Jika mereka meminta pertolongan dengan meminta minum, mereka akan diberi air seperti cairan besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah mereka. Itulah seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek. Surah Al-Kahfi ayat 29. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir kita semua sudah hafal apa itu iman
dan berapa rukun iman. Sementara rukun iman yang 6 itu semuanya wajib, tidak ada pilihan, tidak ada sunnah. Jadi seandainya seorang menghendaki beriman, sudah semestinya dia memahami dan meyakini keenam rukun tersebut, dan tidak boleh kurang sama sekali. Dia wajib beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Ma'asyiral muslimin, umat terdahulu ada yang beriman kepada Allah tapi ingkar kepada Rasulnya. Bagaimana iman seperti ini bisa kita terima? Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Abu Jahal berkata, apakah Muhammad sujud dan menempelkan dahinya di tanah, yakni salat, di depan batang hidung kalian? Kemudian mereka menjawab, ya, benar. Dia berkata lagi, demi Lata dan Uzza, sungguh aku akan menginjak-injak lehernya dan membenamkan mukanya ke tanah. Kemudian dia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat. Abu Jahal sebelumnya ingin menginjak-injak leher Nabi, namun mereka dikagetkan dengan berbalik mundurnya Abu Jahal dan malah berlindung di balik kedua tangannya. Mereka lalu bertanya, wahai Abu Jahal, ada apa gerangan denganmu? Dia menjawab, sesungguhnya antara diriku dan dirinya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat parit dari api, makhluk yang menyeramkan dan memiliki sayap-sayap. Artinya Nabi kita sedang dilindungi oleh malaikat. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai dia sedikit lagi mendekat kepadaku, niscaya tubuhnya akan disambar malaikat dan terkoyak satu persatu. Hadis riwayat Muslim. Dalam sahihnya Sifah al-Munafiqin hadis nomor 38. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan yang kita buat, hakikatnya akan kembali kepada kita juga. Apapun keburukan yang kita buat juga akan kembali kepada kita, kaum muslimin, kaum muslimat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Dalam surah Al-Isra ayat 7. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita berkata bahwa ibadah yang kita lakukan selama ini adalah itu karena Allah yang butuh. Untuk Allah, sungguh Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Kita solat, Allah tidak butuh solat kita. Allah tidak butuh sedekah kita. Allah tidak butuh haji kita. Kita solat pada dasarnya untuk diri kita sendiri. Kita sedekah juga untuk diri kita sendiri. Kita haji juga untuk diri kita sendiri. Maka pilihan ada pada diri kita sendiri. Mau beriman atau mau kufur. Jika kita beriman, Allah sama sekali tidak untung. Jika kita kufur, Allah sama sekali tidak rugi. Tanyakanlah pada diri kita masing-masing, untuk apa Allah hadirkan kita ke dunia ini? Demikianlah, semoga pilihan kita semua tidak salah lagi, sehingga tempat terindah yang dijanjikan akan
menunggu kita semua. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.